Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum fi barnamajina li qiraati al-kitab wa huwa kitab Asyaratu Asbabin Linsyirahis Sadri. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ikhwah, kita akan sama-sama latihan baca kitab. Ya, jadi bukan teori ya. Sekarang kita lebih ke prakteknya. Ya, kita harapkan ini menjadi wadah untuk teman-teman yang ingin melancarkan bacaan kitabnya. Ya, artinya teman-teman diharapkan sudah punya dasar dalam ilmu nahu atau ilmu sorof dan ingin dimatangkan kembali ya dengan cara mempraktekkannya ya langsung digunakan untuk membaca kitab. Karena memang salah satu tujuan kita belajar nahu dan sorof itu adalah ya riayatu al-lisan, ya, menjaga lisan dari kesalahan ketika membaca kitab-kitab para ulama. Ya, dengan itu kita harapkan kita terhindar dari kesalahan, ya, sehingga bisa kita mendapatkan makna yang benar sebagaimana yang diinginkan oleh si penulis kitab ini. Baik, kita kenalan dulu dengan kitab ini. Kitab yang akan kita pakai adalah sebuah risalah singkat, ya, tipis sekali, yang disusun oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, hafizahullah taala. Beliau merupakan seorang ya ulama di Saudi yang beliau alhamdulillah sekarang beliau masih hidup. Ya, juga sering beliau mengadakan kunjungan ke Indonesia, ya, mengadakan tablik akbar di beberapa kota. Nah, ini adalah di antara buah karya tulis beliau yang beliau beri judul Asyaratu Asbabin Linsyirahis Sadri. Ya, 10 sebab insyirahis sadr, untuk melapangkan dada. 10 sebab yang dengannya seorang muslim akan merasakan kelapangan dada. Nah, Anda sudah kirimkan PDF-nya di grup ya, untuk bisa cek di situ. Dan pertemuan ini Ana record ya, Ana rekam. Ya, kalau antum yang tidak berkenan nanti Ana biar edit. Nah, ini Ana record jadi bisa jadi bahan untuk murojaah nantinya. Baik. Adapun teknisnya kita akan ya mulai baca kitab ini ya mulai dari halaman yang pertama. Nah, bisa dicek di kitabnya As-Sababul Awal di situ. Ya, kita mulai dari sini. As-Sababu Al-Awwal. Nah, jadi kita akan baca paragraf per paragraf. Ya, kemudian kita harokati yang perlu diharokati. Ya, kemudian eh, kita akan baca bergantian ya. Anda baca 2 paragraf, kemudian antum melanjutkan bergiliran begitu ya. Ya, nanti kalau ada yang perlu dikoreksi, kita akan segera koreksi. Baik, kita mulai. Ya, Ana dulu yang mulai dari halaman yang pertama. Nah, sebentar. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala as-sababul awwalu. Untuk bisa perhatikan ke layar ya. Ya, ana harokati bagian yang perlu diharokati. Tauhidullahi wa ikhlasud dini lahu. Fa tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasud dini lahu yu'addu a'zama sababin lin syirahis sadri. Nah, jadi ini hamzahnya hamzah wasal, jadi tidak dibaca ya. Jadi bacanya lin syirahis sadar. Jadi langsung ke huruf nunnya. Karena dia masdar dari ya fiil khumasi. Fiil khumasi itu pakainya hamzah wasal. Wa huwal ghayatu allati khalaqallahul khalqa li ajliha wa aujadahum litahqiqiha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fallahu azza wa jalla innama khalaqal khalqa. Khalaqa itu fi'il madi, al khalqa itu isimnya ya. Innama khalaqal khalqa li tauhidihi wa ikhlasid dini lahu dhullan wa inkisaran wa khudu'an wa ta'atan wa imtithalan. Ingat hamzah wasal tidak dibaca, jadi langsung ke huruf mim. Wa imtithalan li awamirihi wa ifradan lahu bijami'i anwa'il ibadati kama qala ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Baik. Kemudian ana terjemahkan secara ringkas. Eh? Hmm? Buram. Mungkin jaringan. Eh, jaringan biasanya. Antum buka PDF aja kalau ada PDF di grup tadi ya. Di grup tadi ada PDF-nya di Telegram itu. Antum download itu aja. Jadi antum cuman simak suara, kemudian lihat di PDF-nya. Itu biasanya jaringan itu. Baik, sebentar. Baik. Ya sekarang kita akan terjemahkan sedikit. Ini terjemahan ringkas saja ya. Karena memang target kita di sini adalah untuk latihan baca kitabnya, bukan untuk memahami atau mensyarahnya ya. Baik.
Jadi sesuai dengan judul kitabnya, ini adalah pembahasan tentang 10 sebab lapangnya dada. As-sababul awal, sebab yang pertama, tauhidullah, mengesahkan Allah, wa ikhlasuddini lahu, dan memurnikan agama kepada Allah. Fa tauhidullahi azza wa jalla, maka mengesahkan Allah azza wa jalla, wa ikhlasuddini lahu, dan memurnikan agama kepada Allah, yu'addu, dianggap, a'zama sababin, sebab yang paling besar, linsyirahis sadar, untuk lapangnya dada. Wahwal goyah, dan itu adalah tujuan. Allati khalaqallahul khalqa li ajliha, yang Allah menciptakan makhluk untuk hal tersebut. Wa aujadahum, dan Allah ciptakan mereka litahqiqiha, untuk mewujudkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkanku. Wallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla, innama khalaqal khalqa li tauhidihi, sesungguhnya tidaklah Allah menciptakan makhluk kecuali untuk mengesahkannya, wa ikhlasid dini lahu, dan memurnikan agama kepadanya, zullan, dengan penghinaan diri, wan kisaran, dengan kerendahan hati, wa khudu'an, dengan ketundukan, wa ta'atan, dengan ketaatan, wamtisalan, dengan kepatuhan, li awamirihi, terhadap perintah-perintahnya, wa ifradan lahu bijami'i anwa'il ibadati, dan mengesahkan untuk Allah pada seluruh jenis-jenis ibadah. Kama qala ta'ala, wa annal masajida lillah, sungguhnya tempat-tempat sujud itu adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah engkau menyeru bersama Allah satu makhluk pun. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma umiru, dan tidaklah aku perintahkan mereka, illa liya'budullaha, kecuali untuk mentauhidkanku, mukhlishina lahuddin, memurnikan agama untukku, ya, hunafa'a, dan menyembahku dengan hunafa, dengan lurus, ya, dengan mengesahkan Allah. Taib. Ini dua paragraf. Ya, kita lanjutkan paragraf yang ketiga dan seterusnya. Ya, sekarang giliran antum. Ya, teknisnya adalah antum baca saja. Ya, kemudian setelah selesai satu paragraf, ya, kita koreksi, kemudian kita terjemahkan ringkas, baru lanjut paragraf yang keempat. Baik, tafadhal, siapa yang mau mulai duluan? Dari kata Ali yang dulu. pertama, Ini apa? Masih belum kelihatan Ustadz ininya. Kayaknya emang jaringan. belum kelihatan. Baik. Ya. Ali, silakan. Dibaca aja, Ustaz. Nah, dibaca pelan-pelan aja ya. Iya. Silakan. فكلما كان العبد أعظم تحقيقا للتوحيد وأعظم عناية به ورعاية لحقوقه وواجباته وبعدا عن نواقضه ونواقصه كان ذلك أتم في انشراح صدره وراحة قلبه وطمأنينة نفسه وسعادته في الدنيا والآخرة. Baik, Masya Allah. Bacanya mumtaz. Ya, bacaannya bahkan lebih bagus dari kita nih. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Antum belajar di mana, Iya, Masya Allah. nah ya ada klipnya Ustaz. Oh, Masya Allah. Idat Libya. Semester berapa? Mustawa 3. Mustawa 3. Masya Allah. Masya Allah. Nah, Ana juga dulu di Libya. Iya Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah.
Ini satu alma mater kita nih. Antum tinggal di mana sekarang? Ngekos di mana? Karena di Depok, Ustaz. Oh, Depok. Asli mana antum? Aslinya Depok, cuman idanya bukan yang di Jakarta, Ustaz. Idanya di Surabaya. Oh, yang di Surabaya. Taib. Ya. Masya Allah. Taib. Ini bacanya bagus, Masya Allah. Kita ya terjemahkan sedikit ya. Fakullama kana al-'abdu a'zama tahqiqan lit-tauhidi. Maka setiap kali seorang hamba semakin besar tahqiqan pengaplikasiannya lit-tauhid terhadap tauhid wa a'zama inayatan bihi dan semakin besar perhatiannya dengan tauhid. Di sini kembalinya ke tauhid. Wa ri'ayatan li huquqihi wa wajibatihi dan penjagaannya terhadap hak-hak tauhid ya dan wajibatihi ya kewajiban-kewajiban tauhid wa dan semakin jauh dari nawaqidihi pembatal-pembatal tauhid wa nawaqisihi dan pengurang-pengurang tauhid. Kana dzalika maka hal tersebut atamma ya, lebih sempurna finsyirahi sadrihi dalam melapangkan dadanya warahati qalbihi dan menenangkan hatinya. Ya, artinya semakin besar perhatian seorang terhadap tauhid, semakin lapang pula dadanya. Wa tuma'ninati nafsihi, semakin tenang jiwanya. Wa sa'adatihi fid dunya wal akhirati, dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Baik, kita lanjutkan. Sutarno, sudah kelihatan belum? Belum, Ustaz. Baik, jadi Fikri lanjutkan dulu ya. Nyimak aja, Ustaz. Iya, simak aja dulu. Baik, fadhal Fikri. Ustaz. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa a'zamu asbabi syarhi sadri at-tauhid wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadri sahibihi. Lanjutkan. Lanjut. Qala Allah Ta'ala أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Baik, satu paragraf lagi. فالهدى والتوحيد من أعظم بشرح الصدر والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. Baik. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, fa'a'zamu asbabi syarhis sadri. Sebab yang paling besar, yang paling penting, yang paling agung untuk syarhis sadri, untuk melapangkan dada. Nah, syarah bimana insyirah, ya, nafsul asal. At-tauhid. Ya, sebab yang paling besar itu adalah tauhid. Wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi, dan sejauh mana kamalihi, kesempurnaan tauhidnya, wa quwwatihi, kekuatan tauhidnya, wa ziyadatihi, dan bertambahnya tauhidnya, yakunun syirahu sadri sahibihi, seperti itulah lapangnya dada pemiliknya. Ya, artinya kalau
kita itu semakin kita bertauhid, semakin sempurna tauhid kita, maka ya semakin lapang pula dada kita. Ya, karena itulah janji Allah di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim min rabbi." Orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, mereka itu berada di atas cahaya dari Rabb mereka. Ya, berada di atas cahaya. Ya, berarti orang yang masuk Islam itu adalah orang yang telah dilapangkan dadanya dan telah mendapatkan cahaya dari Allah. Wa qala ta'ala di ayat yang lain di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan kepadanya petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Sebaliknya, wa may yurid an yudillahu, ya, siapa yang Allah ingin sesatkan, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah jadikan dadanya itu dayyiqan haraja, sempit dan sulit, ya. Ka'annama yas'adu fis sama. Ya, sesak dadanya seolah-olah dia naik ke atas langit. Ya, kalau kita naik gunung kan ya, makin ke atas kan makin tipis oksigennya, jadi semakin sesak. Ya, seperti itulah dada orang yang ya disesatkan oleh Allah. Allah jadikan hatinya menjadi sempit. Fal huda wat tauhidi fal huda wat tauhidu min a'zami asbabi syarhi sadri. Maka al-huda, petunjuk, dan tauhid sebagaimana disebutkan di ayat tadi, min a'zami asbabi syarhi sadr, termasuk sebab yang paling besar untuk kelapangan dada. Sebaliknya, wasyirku waddalalu, kesyirikan dan kesesatan, min a'zami asbabi diqis sadri wanhirajihi, itu diantara sebab yang paling besar untuk sempitnya dada seorang. Wanhirajihi, inhiraj itu masdar dari kata inharaja yanhariju, yang maknanya sama dengan inharafa yanharifu, artinya menyimpang. Nah, baik. Kemudian paragraf selanjutnya Ana bacakan, wa innama khuliqal qalbu alladhi fi sadril insani litauhidillahi wal ikhbati lahu azza wa jalla. Fa idza ukhrija anil ghayati allati khuliqa li ajliha ittaraba wa dakhala alaihi. Ini bacanya kalau digabung jadinya li ajliha taraba. Ya. Tapi karena dia berbeda syatar, maka kita baca dengan seperti membaca hamzah qata. Khuliqa li ajliha ittaraba. Gitu ya. Nah, wa dakhala alaihi minal humumi wal gumumi wal mukaddirati, ya, wal mukaddirati bihasabi bu'dihi an tauhidillahi wa ikhlasid dini lahu. Baik. Dan sesungguhnya khuliqal qalbu, hati itu diciptakan, alladzi fi sadril insan, yang ada di dalam dada manusia, li tauhidillah, untuk mengesahkan Allah, wal ikhbati lahu azza wa jalla, dan untuk tunduk, ya, kepada Allah azza wa jalla. Ya, ikhbat itu masdar dari akhbata yukhbitu, ya, artinya ya tunduk dan khusyuk, ya, merendahkan diri. Sebagaimana Al-Qur'an dikatakan, iya, tunggu sebentar. Innal ladzina amanu wa amilus solihati, ya, wakhbatu ila rabbihim. Nah,
Fa'idha, mana tadi? Fa'idha ukhrija anil goyatil lati khuliqa li ajliha ittaraba. Fa'idha ukhrija, kalau dikeluarkan dari tujuannya, hati itu dikeluarkan dari tujuannya, allati khuliqa li ajliha, yang dengan tujuan itu hati diciptakan, ittaraba, maka hati itu akan goncang, tidak stabil, tidak tenang berarti. Nah, perhatikan kata al-qalbu, ikhwah. Al-qalbu itu dia bisa dihukumi mudzakkar, bisa dihukumi muannas ya. Ya, jadi bisa mudzakkar, bisa muannas. Wa dakhala alaihi minal humumi, dan akan memasukinya, ya, dan akan dimasuki hati itu dengan al-humum, ya, wal gumum, ya. Al-humum itu artinya kegalauan, kesedihan, wal gumum, kegundahan, wal mukaddirat, dan kotoran-kotoran, bihasabi, sesuai dengan bu'dihi, jauhnya hati tersebut, an tauhidillahi, dari mengesahkan Allah, wa ikhlasid dini lahu, dan memurnikan agama bagi Allah. Baik. Itu as-sababu al-awwal, ikhwah. Itu sebab yang pertama dari 10 sebab lapangnya dada seseorang. Kalau ingin menghilangkan kegalauan, ya, maka 10 sebab ini harus dipahami dengan baik. Itu sebab yang pertama, yaitu mengesahkan Allah. Maka tidak akan tenang orang yang ya menyekutukan Allah dalam peribadatannya, yaitu melakukan kesyirikan-kesyirikan. Baik. Sekarang kita masuk ke as-sababus tsani, sebab yang kedua dari 10 sebab lapangnya dada. Baik. Siapa yang ya Anda coba ya Ustadz, ini udah mulai saya laptop sampai ini. sudah kelihatan? Kelihatan di laptop, saya buka ininya, filenya. Oh iya, baik. Baik. Betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. As-sababus tsani anuruddin an-nuru allazi yuqzifuhu Allahu azza wa jalla fi qalbi abdihi. Qala ta'ala afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih ay fahuwa amin amaddahu Allahu bi minnatan wa fadlan wa hadza nuru huwa nurul imani fa innahu yasrahu sadra wa yassir wa yufrihul qalba fa idza fuqida hadzal nuru min qalbi al abdi daqa wa haraja wa sadra fi adiki sijnin wa as'abihi fa fanasibul abdi minas 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 syarahi sadrihi bihasabi nasibihi min hadzal nur. Baik. Ahsanta. Ya, baik. Cukup satu paragraf dulu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, Masya Allah, mumtaz. Insya Allah. Qiraahnya bagus. Baik. As-sababus tsani, ya, sebab yang kedua, an-nurul ladzi yakzifuhu Allahu fi qalbi abdihi. Jadi bukan yukzifu ya. Jadi dia yakzifu. Kalau yukzifu
Berarti dia aqdzafa yukdifu. Qadzafa yakzifu. Qala ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Ay fahuwa ala nurin amaddahu Allahu bihi. Ya, dari kata amadda yumiddu. Minnatan wa fadlan. Wa hadzan nuru huwa nurul imani. Fa innahu yashrahu sadra wa yuwassi'uhu wa yufrihul qalba. Fa idza fuqida hadzan nuru min qalbil abdi dhaqa wa haraja wa sara fi, ya sara di sini ya, wa sara fi adyaqi sijnin. Ya, adyaq ini isim tafdil dari kata dayiq ya. Ya, adyaq. Nah, fi adyaqi sijnin wa as'abihi. Baik. Afwan tadi bukan haraja ya, harija. Ya, dhaqa wa harijana. Wa sara fi adyaqi sijnin wa as'abihi. Fa nasibul abdi min insyirahi sadrihi bihasabi nasibihi min hadan nuri. Baik. Jadi sebab yang kedua, an-nur, cahaya. Alladzi yaqdhifuhu Allahu azza wa jalla, yang Allah tanamkan atau Allah lemparkan fi qalbi abdihi, ke dalam hati hambanya. Cahaya yang Allah lemparkan, yang Allah hempaskan kepada hati dari hamba-hambanya. Nah, jadi cahaya inilah yang menyebabkan hati kita menjadi lapang. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri bi rabbih. Orang-orang yang melapangkan dadanya untuk memeluk Islam, maka mereka itu berada di atas cahaya dari Rabb-nya. Ai fahuwa ala nurin amaddahullahu bi. Ya, maknanya adalah ya bahwasanya orang tersebut berada di atas cahaya amaddahullahu bihi, yang Allah sediakan baginya. Ya, amadda yumiddu, ya dia harus pakai rubba ya. Amadda yumiddu bi. Ya, itu artinya menyediakan ya atau memberikan ya. Amadda yumiddu imdadan. Baik. Minnatan wa fadlan. Minnatan sebagai sebuah karunia ya, wa fadlan dan sebuah keutamaan. Wa hadan nuru, cahaya ini cahaya apa maksudnya dalam ayat tadi? Huwa nurul iman, itu adalah cahaya iman. Fa innahu yashrahu sadra, karena cahaya iman itu melapangkan dada. Wa yuwassi'uhu, dan meluaskannya. Wa yufrihul qalba, menggembirakan hati. Fa idza fuqida hadzan nuru, ya fuqida ini mabnil majhul. Fa idza fuqida hadzan nuru, ya nuru badalnya. Nah, maka jika cahaya ini dihilangkan min qalbil abdi, dari hati seorang hamba, doko, maka hamba tersebut hatinya akan menjadi doko, menjadi sempit. Waharija, dan menjadi ya sesak. Wasoro, dan dia akan menjadi fi adyaqi sijnin, seolah-olah berada dalam penjara yang paling sempit. Wa as'abihi, dan paling sulit. Nah, jadi kalau ada tanda 3.3 begini, ini berarti maksudnya ada kalam yang mahdzuf di sini. Maka diambil ya
Ya, berkaitan saja. Fanasibul abdi, maka bagian seorang hamba, nasib artinya bagian, ya hazzun, ya fahadzul abdi min insyirahi sadrihi. Ya, bagian seorang hamba dari kelapangan dadanya bihasabi nasibihi min hadan nur. Tergantung kepada bagiannya terhadap cahaya ini. Artinya semakin banyak cahaya ini semakin lapang pula dadanya. Nah, baik. Lanjutkan satu paragraf lagi. Ada lagi atau yang lain Ustaz? Antum lagi satu paragraf lagi. Ya. Qala al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah fa fal qalbu alladhi dakhalahu nurul imani wasaraha wasaraha Wan syarah. bihi wan syaraha bihi wan fasaha ya yaskunu lil haqqi wayat mi'inu wayat ma'innu bihi wayak biluhu wayanfiru anil batilu wayaqrahuhu wala in qalibuhu Wala yaqbalu. wayaqbaluhu. Nah. Qala al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullahu. Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, nah, kalau Ibnu Qayyim itu dikatakannya biasanya al-Imam ya. Kalau Ibnu Rajab al-Hafiz. Fal qalbu, maka hati, alladzi dakhalahu nurul iman, yang dimasuki oleh cahaya iman, wan syaraha bihi, dan dengannya ia menjadi lapang, wan fasaha, dan menjadi lega, menjadi luas, yaskunu lil haqqi, maka dia akan tenang kepada kebenaran, untuk menerima kebenaran. Ya, hatinya akan menjadi tenang untuk menerima kebenaran. Wayat ma'innu, ya pakai tasydid di situ ya. Ya, wayat ma'innu, kan asal katanya itma'anna yatma'innu itminanan. Ya, artinya tumaninah, tenang. Wayat ma'innu, kalau yaskunu tadi dari kata sakinah ya, sama juga tenang artinya. Ya, itminan juga artinya tenang. Wayat ma'innu bihi, dan hati menjadi tenang dengan kebenaran tersebut. Wayaqbaluhu, dan menerimanya. Wayanfiru anil batili, ya, dan hatinya, hati seorang hamba tadi akan menjauh dari al-batili, dari kebatilan. Wa yakrahuhu, dan dia membenci kebatilan. Wala yaqbaluhu, dan tidak menerimanya. Ya, artinya semakin kuat cahaya iman pada hati seseorang, semakin mudah pula baginya untuk menerima kebenaran. Tidak ada penolakan. Begitu mendengar sebuah dakwah, sebuah nasihat, dia langsung menerimanya. Baik, ini dia ikhwah. Nah, ada pertanyaan? Untuk sekarang kita coba segini dulu. Ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan kembali di halaman 16 dan seterusnya. Nah, ada yang antum ingin tanyakan? Mau nanya Ustaz. Nah, tadi ada humum sama humum, itu bedanya apa Ustaz? baik. Al-humum itu sebagaimana di doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ghammi. Nah, al-hammu ya itu
kegundahan hati, ya, ada berapa perbedaannya. Ya. Perbedaan yang pertama adalah, ya, kalau hammun itu kegundahan karena perkara-perkara yang diketahui. Misalkan gundah karena apa namanya, keluarga meninggal atau rezeki tidak lancar atau apapun itu. Nah, Tagihan utang. seperti itu. Nah, itu ya hamun istilahnya. Adapun ghamun itu kegundahan yang datangnya tiba-tiba tanpa kita tahu penyebabnya apa. Tiba-tiba aja gitu. Ya hutang nggak Mhm. ada, ya rezeki lancar, keluarga bahagia, tapi kok tiba-tiba aja sedih gitu. Nah, ghamun ini dikatakan oleh para ulama itu sebagai hukuman atas dosa biasanya. Nah, kemudian perbedaan yang lain juga beda antara ya hamun dengan ya ghamun. Jadi kalau sebentar, yang tisu ya. Nah, jadi kalau dalam hadis Nabi dikatakan apa? Mayusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala adan wala ghammin hatta syaukata isyaquha illa kafarallahu biha min khataya. Nah, jadi kalau alhammu itu muncul dari pikiran, ya, pikiran yang memikirkan bahwasanya ya kayaknya kekhawatiran gitu ya bahasa kita ya, hamun itu. Ya, kayaknya saya besok nggak bisa makan, misalkan. Nah, itu hasil dari bayangan-bayangan ketakutan. Nah, itu hamun. Adapun ghamun itu adalah kalau katanya Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, ya, ketika mensyarah ma yusibul muslim min nasabin itu beliau mengatakan kalau ghamun itu qarabun yuhditsu lil qalbi bisababi ma hasal. Kalau ghamun itu dia sesuatunya sudah terjadi, penyebabnya sudah terjadi. Gitu. Jadi kalau ya misalkan hari ini antum berpikir, wah besok saya makan apa ya? Ya, akhirnya antum galau. Nah, itu namanya hamun. Ya, sebabnya belum terjadi. Ya, tapi kalau hari ini antum mendapatkan sebuah musibah, membuat antum menjadi sedih, ya, kemudian antum galau disebabkan hal itu, maka itu namanya ghamun. Nah, ya, baik. Itu dia dua perbedaan dari al-hamu wal ghamu. Wadih ya, akhi. Subhanallah alam. Ya, terima kasih Ustaz. Kalau hamun dan ghamun sendiri, kalau kita lihat di kitab-kitab ya, eh, kadang ada juga mengatakan dia maknanya sama. Ya, hamun dengan ghamun nafsu syai. Ya, di hadis itu hanya fungsinya untuk takkid saja. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Karena memang berdekatan sekali mana. Baik. Sama ini juga ya Ustaz. Aluma ini auzubiminal hami wal hazan, sama hazan beda juga ya. Nah, kalau hazan beda lagi. Ya, hazan itu dia lebih dekat ke hamun dia. Ya. Hazan itu lebih umum dari kedua-duanya bahkan. Itu al-hazan. Iya. Kenapa? Baik. Wadah ya? Nah, Ya, terima kasih Ustaz. baik. Ada lagi yang tanyakan, Foto? Cukup. Sudah Fitri? Cukup ya. Jazakallah khair. Baik, jazakallah khairan ikhwah atas partisipasinya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam. Ini ana record, ana izin upload tidak masalah. Iya, Jazakallah khair. alhamdulillah. Baik. Ya, barakallahu fikum ikhwah. Ya, semangat terus untuk latihan baca kitabnya. Ya, jangan sampai ada waktu yang sia-sia. Ya, gunakan waktu luang untuk ya, tetap memperlancar baca kitab agar ya, karena ini adalah ilmu praktek ya, jadi teori saja tidak cukup. Nah, semoga Allah SWT Cepetan sekali atau gimana jadwalnya Ustaz? kebersamaan kita. Kenapa? Jadwalnya cepetan sekali atau Nanti anak kabari di grup ya. di grup ya? Nunggu info di grup ya? Nah, kita nunggu kawan-kawan yang lain juga. Sesuaikan jadwal dengan mereka. Tapi hadzal qadar.
Allah taala ala wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tatim bidu'ai kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.